Mau belajar hipnotis dari awal sampai dengan praktek? Ikuti video ini dari awal sampai akhir, jangan sampai di skip ya. Jadi Anda tetap stay tune di channel Robby Fajri. Halo, selamat datang di channel Robby Fajrin, dan di sini kita akan membahas dasar-dasar dari hipnotis. Jadi untuk Anda yang baru mulai belajar hipnotis atau benar-benar nggak ngerti tentang hipnotis, Anda wajib nonton deh ini, karena ini akan menjadi patokan untuk Anda nantinya belajar teknik-teknik dari hipnotis. Oke? Di dalam hipnotis itu ada yang namanya konvensional hipnotis. Nah, ini ada tahapan-tahapannya. Ada 5. Tapi bukan balonku, tapi ini teknik konvensional hipnotis. Yang pertama ada preinduksi, yang kedua induksi, yang ketiga itu ada deepening, yang keempat sugesti, yang kelima ada terminasi. Dan di setiap videonya nanti saya akan jelaskan satu persatu. Dan di video kali ini, saya akan menjelaskan dulu yang pertama, yaitu preinduksi. Nah, pada bingung kan, preinduksi ini tujuannya buat apa? Oke. Di dalam preinduksi itu ada 2 bagian yang harus Anda pahami dan harus Anda jalani dulu. Yang pertama yaitu pre-talk. Apa itu pre-talk? Pre-talk adalah sebuah kegiatan membangun sebuah komunikasi ke subjek atau ke target. Nah, kalau orang hipnotis itu biasanya nyebut target itu subjek. Jadi buat teman-teman pemula jangan bingung kalau nanti saya sebutnya subjek, oke? Nah, yang pertama pre-talk. Pre-talk ini artinya kita harus membangun sebuah komunikasi ke subjek kita. Kenapa? Karena ketika tidak ada komunikasi ke subjek kita, maka gimana kita mau hipnotisnya? Oke? Pre-talk itu seperti apa bentuknya? Pre-talk itu sebuah komunikasi membangun sebuah kenyamanan dan kepercayaan. Artinya adalah ngobrol dulu. Ngobrolnya yang kayak apa? Banyak. Bisa ngobrol masalah hobi, bisa ngobrol masalah keluarga. Banyak hal yang membuat orang itu jadi nyaman sama kita. Oke, itulah yang dinamakan pre-talk. Jadi jangan kaku-kaku banget. Biarin yang kaku, cukup kanebo kering aja. Menjadi seorang hipnotis itu harus fleksibel. Oke, fleksibel, jangan tegang, ngobrolnya harus santai, jangan juga terburu-buru. Dan yang utama adalah kata-kata yang keluar dari mulut kita ini harus kata-kata yang benar-benar tegas dan jelas. Bukan berarti kencang. Oke, nah itu pre-talk. Jadi kita ngobrol dulu dengan obrolan-obrolan tentang keluarga, hobi, dan segala macam. Yang membuat orang itu jadi nyaman sama kita, ngobrolnya nyambung. Intinya itu. Paham ya? Oke. Yang kedua itu ada namanya tes sugestibilitas. Nah, setelah kita membuat orang nyaman, membuat orang itu jadi nyambung obrolan sama kita, dan dia percaya sama kita, maka baru kita bisa melakukan yang namanya tes sugestibilitas. Yang tujuannya adalah kita mau tes orang ini termasuk dalam kategori orang yang mudah atau yang sulit dihipnotis. Oke? Dan catatan penting buat Anda, bahwa tidak ada orang yang tidak bisa dihipnotis. Oke? Pasti bingung nih. Masa iya? Iya. Faktanya, semua orang itu mengalami yang namanya keluar masuk kondisi hipnosis setiap hari. Dari bangun tidur sampai kita ke tidur lagi. Dan ini akan saya jelaskan nanti di teori gelombang otak manusia. Oke, kita lanjut. Di preinduksi ada beberapa teknik-teknik yang bisa kita gunakan untuk melakukan hipnotis di awal. Biar kita tahu dulu nih, orang ini gampang atau enggak nih dihipnotis. Ya kan? Jangan main langsung seruduk aja. Oke, yang pertama itu teknik-teknik yang sangat dasar sekali, yaitu teknik jari lengket. Jarinya lengket. Mungkin teman-teman yang sudah lihat video-video tutorial YouTube, wah pasti udah tahu semua. Di sini saya akan mengulas sedikit aja tentang jari lengket. Oke, jari lengket ini dasarnya adalah kita bertanya. Jadi dalam hipnotis itu kita harus banyak bertanya. Tapi jangan nanya mulu, ntar orang sebel sama kita. Oke, kita cukup nanya, lem apa yang paling lengket menurut si subjek kita itu. Oke, sesimpel itu. Kita hanya nanya, lem apa yang paling lengket menurut Anda? Biarkan dia yang menjawab, jangan Anda yang kasih opsi. Cukup di situ aja, kita diem aja. Oke?
Setelah dia jawab, misalkan lem Alteco, lem tikus, ibon, dan lain-lain lah, apapun itu, biarin aja. Setelah dia jawab, baru kita minta, coba jarinya seperti ini. Nah, setelah jarinya seperti ini, suruh dia untuk lihat ke jarinya itu. Setelah lihat jarinya, suruh dia membayangkan, oke coba bayangin deh, ada lem Alteco di jari ini. Dan catatan lagi ya teman-teman, suruh dia tekan sekuat tenaganya dia. Jangan sampai enggak. Karena ketika dia tekan, itu akan mengubah efek dari hipnotis kita nantinya. Nah, setelah dia sudah membayangkan, bisa nggak ngebayangin atau merasakan, di sini ada lem Alteco-nya. Kalau dia bilang bisa, lanjutin lagi. Oke, sekarang bayangkan dan rasakan lemnya semakin kering. Lemnya semakin kering, semakin lengket. Dan ketika lem ini kering dan lengket, apa yang akan terjadi dengan jari Anda? Ini pertanyaan kita ke dia. Dia pasti bilang jarinya lengket. Oke, kalau lengket kira-kira bisa dibuka nggak? Dia pasti bilang lagi nggak bisa dibuka. Oke, kalau nggak bisa dibuka berarti sekarang jadi lengket. Tugas Anda hanya cukup menghitung 1, 2, 3. Di hitungan ketiga nanti jarinya akan lengket karena ada lemnya. Paham ya? 1, 2, 3. Jarinya jadi lengket dan nggak bisa dibuka sama sekali. Karena ada lemnya. Semakin coba dibuka akan semakin lengket. Itu sugestinya. Oke? Kalau seandainya Anda mengalami yang namanya katanya gagal. Di dalam dunia hipnotis itu tidak ada namanya kata gagal. Tapi subjeknya yang mungkin belum memahami atau belum mengikuti yang Anda perintahkan. Nah, ini kebanyakan orang yang tidak mengetahuinya. Makanya dasar itu penting untuk kita tahu. Jadi ketika dia sudah, Anda bilang 1, 2, 3 lengket, nggak bisa dibuka, tiba-tiba dia bisa dibuka lagi, jangan panik. Santai, tetap. Seorang penghipnotis harus fleksibel dan harus tetap tenang. Jadi apapun yang kita rasakan, itu juga akan dirasakan dengan subjek kita. Jadi kita harus benar-benar tenang, santai. Kalau misalkan bisa dibuka, oke. Kita harus edukasi lagi. Oke, tadi kan udah sepakat ya kalau jarinya bisa lengket. Berarti kalau misalkan saya bilang ini nggak bisa dibuka, artinya ini tidak bisa dibuka. Saya akan bagi satu trik yang mantep banget kalau misalkan Anda praktekin. Ketika tangannya seperti ini, misalkan sudah terbuka, terus Anda suruh lagi seperti ini, dan membayangkan ada lem di jarinya ini, Anda minta dia untuk tambahkan lagi 1 jari tengahnya di atas. Karena ini akan membuat efek lebih tertekan ke bawah. Oke? Kita lanjut. Setelah itu baru minta lagi dia untuk berimajinasi untuk membayangkan bahwa di jarinya ini ada lemnya itu yang bikin lengket, ada lem Alteco. Dan Anda boleh melakukan tekanan ke jarinya. Karena itu akan membuat efek dia semakin lengket lagi. Oke? Nah, setelah itu baru kita bilang bahwa di hitungan ketiga nanti jari Anda tidak bisa dibuka dan semakin lengket dan semakin lengket. Semakin coba dibuka semakin lengket. Anda cukup menghitung 1, 2, 3 langsung snap. Tidak bisa dibuka dan kita kasih sugesti bahwa semakin coba dibuka akan semakin lengket dan semakin lengket. Dan itu pasti berhasil. Oke teman-teman, itu harus Anda pahami konsep dasarnya seperti apa, itu harus benar-benar Anda pahami banget. Karena ini penting untuk Anda seorang pemula memahami tentang dasar hipnotis tadi. Jadi jangan terlalu fokus dengan teknik, tapi kita harus belajar untuk melatih skill komunikasi dan juga rasa percaya diri kita. Karena kendala yang paling besar adalah ketika kita mau menghipnotis orang, komunikasi kita terpatah-patah, udah kayak sinyal di hutan, ya kan? Dan rasa percaya diri kita juga jadi kurang. Karena apa? Karena kita takut gagal. Jadi intinya seorang pemula hipnotis jangan pernah takut gagal, karena kita bisa belajar dari kegagalan itu, kita melatih komunikasi kita bisa melatih komunikasi untuk pre-talk, kita juga bisa untuk membuat orang itu jadi nyaman sama kita. Jadi harus dipraktekkan terus, jangan males praktek. Kita akan lanjut di video berikutnya dengan teknik induksi dan saya akan juga jelaskan induksi itu apa. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen juga. Dan di share juga video ini. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya bersama saya, Robi Fajrin. Bye-bye.